Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zira Irmadani dengan NIM C1 Channel 24116. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perpajakan 2, yaitu PPN masukan, PPN keluaran, dan pengkreditan PPN. Dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Materi presentasi yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama ada PPN masukan, PPN keluaran, pengkreditan PPN, dan juga contoh kasus. Kita masuk ke PPN masukan. Nah, PPN masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh PKP saat ia melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pihak lain yang juga PKP. Jadi intinya ini adalah pajak yang kita bayar saat berbelanja untuk keperluan usaha. Di sini ada karakteristik utamanya, yaitu merupakan pajak yang dibayarkan oleh PKP atas perolehan BKP atau JKP dari PKP lain untuk kebutuhan usaha. Kemudian bersifat dapat dikreditkan, berfungsi sebagai pengurang PPN keluaran atau mencegah pajak berganda. Kemudian terikat pada syarat formal dan material untuk pengkreditan. Dan yang terakhir bersifat proporsional terhadap transaksi kena pajak, atau tidak dapat dikreditkan untuk kegiatan non-usaha ataupun pribadi. Selanjutnya ada PPN keluaran. PPN keluaran ini adalah PPN yang dipungut oleh PKP ketika ia melakukan penyerahan atau penjualan BKP atau JKP kepada pihak lain. Nah, pajak ini sesungguhnya ditanggung oleh pembeli, tetapi PKP penjual bertugas memungut dan menyetorkan ke kas negara. PPN keluaran ini berperan ganda, jadi selain menjadi sumber penerimaan negara, ia juga menjadi basis integral dalam mekanisme pengkreditan. Karakteristik utamanya yaitu dipungut oleh PKP penjual namun secara ekonomis ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, berdasarkan transaksi nyata, bukan fiktif. Yang ketiga, dapat dikompensasikan dengan PPN masukan. Yang keempat, menjadi dasar penyetoran PPN ke negara. Dan yang kelima, memerlukan pencatatan akurat dengan faktur pajak keluaran. Kita lanjut ke mekanisme pengkreditan PPN. Jadi pengkreditan PPN ini merupakan mekanisme yang menggunakan metode kredit invoice, di mana PPN keluaran dikurangkan dengan PPN masukan, sehingga pajak hanya dikenakan atas nilai tambah di setiap mata rantai transaksi. Ini adalah kunci untuk mencapai netralitas pajak. Di sini ada rumus PPN terutang, yaitu PPN terutang sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, berdasarkan pasal 9 Undang-Undang PPN terdapat dua kemungkinan hasil. Yang pertama, jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya wajib dibayar oleh PKP. Kemudian yang kedua, jika pajak masukan lebih besar, PKP menjadi hak untuk mengajukan kompensasi ke masa pajak berikutnya atau restitusi, yaitu pengembalian kelebihan kredit. Nah, kemudian kita masuk ke syarat pengkreditan PPN. Di sini ada syarat formal dan syarat material. Kita masuk ke syarat formal, yaitu berkaitan dengan aspek administratif dan dokumentasi faktur pajak. Unsur minimal faktur pajak yang sah, yang pertama ada identitas penjual meliputi nama, alamat, NPWP. Kemudian yang kedua ada identitas pembeli atau penerima, yaitu nama, NPWP atau penerima. Kemudian yang ketiga ada rincian BKP atau JKP, kuantitas, harga, DPP, PPN terutang, dan PPNBM jika ada. Yang keempat ada nomor seri faktur dan tanggal penerbitan. Dan yang kelima harus diunggah ke sistem administrasi pajak resmi atau e-faktur. Nah, konsekuensinya jika salah satu unsur tidak terpenuhi, misalnya faktur tidak mencantumkan NPWP pembeli, PPN masukan tidak dapat dikreditkan. Kemudian masuk ke syarat material, yaitu persyaratan yang berkaitan dengan substansi transaksi. Poin-poin materialnya yaitu BKP atau JKP yang diperoleh harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP yang terutang PPN. Jadi bukan untuk konsumsi pribadi atau non-usaha. Yang kedua, tidak termasuk dalam kategori yang oleh undang-undang dilarang dikreditkan. Contohnya perolehan kendaraan bermotor pribadi, kecuali barang dagangan. PKP telah dikukuhkan sebagai PKP pada saat perolehan BKP ataupun JKP. Dan yang terakhir, dokumen perolehan dari luar daerah pabean harus memenuhi persyaratan formal dan regulasi terkait. Jadi meskipun faktur sah secara formal, kredit PPN dapat ditolak jika tidak memenuhi syarat material. Nah, di sini ada contoh penerapan pengkreditan PPN. Ada PT ABC, penjualan BKP-nya
200 juta rupiah, pembelian bahan bakunya 120 juta rupiah. Yang pertama kita hitung PPN-nya, PPN keluaran tuh 11%, jadi 11% dikali 200 juta rupiah, kita dapatkan 22 juta rupiah. Nah, pajak masukannya 11% dikali 120 juta rupiah, didapatkanlah 13 juta 200 rupiah. Kemudian lanjut kita hitung PPN terutangnya, yaitu 22 juta rupiah tadi dikurangi dengan 13 juta 200 ribu rupiah, dan didapatkanlah hasil 8 juta 800 ribu. Jadi kesimpulannya pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, sehingga PT ABC wajib menyetorkan 8.800.000 kepada negara. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi PPN adalah pajak konsumsi yang terdiri dari PPN masukan dan PPN keluaran. Keduanya dihubungkan melalui mekanisme pengkreditan yang bertujuan untuk mencegah pajak berganda dan memastikan beban pajak berada di konsumen akhir. Kepatuhan dan administrasi yang tertib menjadi kunci bagi PKP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara efisien dan sesuai regulasi. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.